harap entah di mana. Terima suratmu dan ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau bertanya padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kan tak bisa melawan di dalam kenyataan yang memulai menahan rasa bersama kita ini. Saat bersama dirimu, semua dirimu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa hidupku. Jangan aku merindukanmu, ku akan pulang melepas semua rinduan yang terpendam. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku saat ini ku ingin hangat pelukmu dan berharapku kasihmu takkan ku lepas jawanya. Saat bersama dirimu, semua dirimu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa hidupku. Jangan aku rindukanmu, ku akan mulai lepas semua rinduan yang terpendam. Jangan katakan kita menambah luka tidak simpan saja sedih menuju Mohon maaf, sepertinya ada kesalahan teknis. Kita langsung aja ke koneksi band. Halo Kak, apakah
bisa menyapa para peserta di sini. Dan ini tuh nggak dari Halo. UNS aja, Kak, nggak dari Solo aja. Jadi ada peserta di seluruh Indonesia di sini. Kenapa, Kak? Jadi ini di sini kita tuh nggak dari UNS aja, nggak dari Solo aja. Jadi ada peserta dari seluruh Indonesia, mungkin bisa menyapa-nyapa dulu. Oh Mohon iya. maaf karena ada kesalahan teknis tadi. Oh iya. Berarti kita sapa dulu. Oke, buat teman-teman Surakarta, Offside UNS 2020, suara yang mana, Depon? Halo, 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 halo. Halo. Apa kabar kalian? Oke. Nyanyi lagi, Tan? Gimana kamu? Mungkin kita bisa nyanyi lagi atau gimana? Halo. Tapi kalau kita ini dari mana? Oh iya, koneksi kita dari band Jakarta, Jakarta Timur, dan kita terima kasih banyak untuk Offside UNS 2020 yang udah undang kita buat menghibur, buat masuk juga di dalam webinar ini. Terima kasih banyak. Dan juga kita promo ya Mas ya. Kita mau promo yang mau kenal lebih dekat dengan Mas Kiki, Mas Eko, Mas Jaja, Mas Rama, Koneksi Band. Cari aja Instagramnya di Koneksi Band, KONE, KIC BAND. Dan juga kita ada YouTube-nya juga di Koneksi Band. Jadi untuk teman-teman yang mau lebih kenal ya dengan kita semua. Silakan follow Instagram kita atau mungkin subscribe juga boleh YouTube kita. Jadi gimana teman-teman, kabarnya baik semua? Baik. Alhamdulillah baik, Kak. Kakak Alhamdulillah. sendiri gimana nih, Kak? Alhamdulillah baik. Yang penting sehat ya semua teman-teman. Iya. Gimana nih, Kak, di Jakarta kan PSBB gitu, berarti kakak-kakak pada di rumah aja nih, apa gimana nih? Terus kegiatannya biasanya ngapain aja nih buat latihan bandnya atau gimana? Kan juga nggak bisa tampil-tampil gitu kan, Kak? Oke, biasanya memang kalau lagi pandemi ini kita lebih ke main ke virtual live konser gitu. Terus kita juga garap-garap single, kita garap-garap lagu juga. Itu aja sih, latihan, garap-garap lagu. Terus kalau untuk kita mau manggungnya itu secara virtual gitu, nggak bisa langsung tatap muka. Jadi kita secara virtual live konser. Itu aja sih kegiatan pandemi yang kita lakuin paling. Garap lagu, terus latihan sama virtual live konser. Oke, Kak. Kalau dulu waktu masih offline gitu, udah tampil kemana aja, Kak, biasanya? Iya, kenapa kamu maaf? Putus-putus? Oh, putus-putus ya, maaf. Sekarang udah jelas belum ya, Kak? Oke, udah jelas. Kan udah bikin berapa single nih, Kak? Terus udah kalau dulu offline gitu udah tampil kemana aja? Udah muter kemana aja? Oke, kita ada saat ini 4 ya? 4 single, tapi mau 5 single, tapi 1 single ini di bulan Desember ini kita mau rilis, insya Allah doain. Di pertengahan bulan ini kita mau rilis lagu lagi, jadi 5 single koneksi. Tuh. Terus kalau off air ya, pas off air itu kita udah kemana aja, teman-teman, guys? Kita kemana aja nih? Udah off air-nya kita alhamdulillah ada beberapa pensi ya, sekolah. Kampus di daerah Jakarta, daerah Bekasi, Daerah Tambun, Tambun. pokoknya Jakarta sekitarnya kita alhamdulillah. Jabodetabek lah ya. Iya, beberapa kali kita main di sana. Ya, pokoknya yang mau terlalu lebih banyak, Betul. cari aja langsung Instagram kita, Koneksi Band, oke? Nanti di situ ada dokumentasi kita, manggung di mana aja. Tuh. Mudah-mudahan kita bisa tahun depan bisa langsung ketemu ya di UNS 2020. Amin. Amin, amin. Oke, Kak.
Terus kalau untuk kedepannya ada rencana buat album gitu belum Kak? Ya, betul. Kita memang lagi garap album. Mudah-mudahan insya Allah di tahun depan ya kita bisa rilis album. Insya Allah di tahun depan sih kita bisa rilis album. Oke Kak, kalau untuk dari koneksi band sendiri itu ada band yang emang inspirasi nggak gitu ya Kak? Mungkin dari luar atau dari dalam negeri? Ada? Gimana? Ada? Ada, Ada dong. ada. Ada siapa Michael? Hah? Ada siapa? Dari luar negeri kita Queen. Iya. Jadi sebenarnya sih kalau influence gitu kita lebih ke kayak ke British gitu sih. Enggak. Ya, kenapa? Halo kamu. Oke Kak. Oke ya. Suaranya tadi putus-putus. Oke. Kalau dari genrenya sendiri, kenapa sih nih kakak-kakak dari Koneksi Band tuh pilih genrenya yang pop alternatif gitu, atau mungkin inspirasi dari mana, atau motivasinya apa gitu? Oke. Kenapa kita bisa ambil ke pop alternatif? Karena memang lebih ke fashion sih. Maksudnya lebih ke karena memang kita tanya pribadi masing-masing, mereka emang lebih suka ke pop alternatif gitu. Jadi selera sih, selera kita memang pop alternatif. Satu lagi tuh pertanyaannya. Oke Kak. Jadi di sini kan teman-teman tuh pasti nggak cuma teman-teman yang suka main bola gitu, nggak cuma yang suka futsal, mungkin ada juga yang suka main musik gitu. Terus sebagai musisi dari perwakilan Koneksi Band ada nggak kayak apa motivasi atau apa buat teman-teman untuk terus bermusik? Oke. Motivasinya satu-satu boleh? Lu deh masih? Buat para partisipan yang bermusik ataupun bermain futsal ataupun bermain olahraga yang lainnya, pokoknya motivasinya kejar impian kalian dan yakin bahwa kalian bisa melakukan itu, dan ditambah doa, usaha, terus belajar, terus latihan, pasti akan tercapai. Keren banget sih. Terus ini nih mungkin untuk yang terakhir, apakah kakak-kakak ada closing statement buat para peserta yang udah semangat dari tadi mengikuti acara webinar dan mendengarkan alunan musik dari Koneksi Band? Mungkin ada closing statement dari Koneksi Band untuk para peserta? Kenapa? Kamu maaf kurang jelas? Apakah sudah masuk ya Kak sekarang? Iya, kamu? Dengar nggak? Ya Kak, Oke, maaf. Mungkin untuk yang terakhir ada closing statement dari Koneksi Band buat peserta yang udah semangat nih dari tadi mendengarkan acara webinar dan mendengarkan alunan musik dari Koneksi Band. Mungkin ada closing statement buat, ini kan banyak yang mahasiswa, para pelajar gitu. Kalau dari Koneksi Band mungkin. Oke. Buat teman-teman, pokoknya closing statement dari kita tuh pokoknya jangan pernah menyerah, kita berjuang, terus kejar impiannya, tetap belajar terus belajar. Tapi menurut kita tuh mengikuti seperti ini tuh, seminar seperti ini, webinar seperti ini tuh cukup bagus karena untuk ilmu, belajar. Pokoknya jangan pernah berhenti untuk belajar, terus jangan pernah menyerah, terus kejar impian. Buat teman-teman semua yang partisipan yang ada di sini, tetap semangat, tetap semangat. Baik, terima kasih. Keren sekali Koneksi Band. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Koneksi Band yang telah menghibur kita pada pagi hari ini. Teman-teman yang ngantuk ini udah pada bangun semua dan siap untuk melanjutkan acara yang berikutnya. Terima kasih sekali lagi, Kak. Baik, langsung saja kita lanjut ke acara yang berikutnya.
pastinya acara yang udah ditunggu-tunggu nih teman-teman dari tadi pagi. Kita akan talk show bersama Mas Kaisar Silitonga yang untuk sesi berikutnya akan dipandu oleh moderator kita. Jadi moderator kita ini bernama Andrian Putra Raharja yang biasa dipanggil Andre. Mas Andre ini perwakilan juga dari UKM Bola FEB UNS. Dan Mas Andre ini adalah mahasiswa manajemen pemasaran FEB UNS. Mas Andre ini punya hobi futsal, teman-teman. Jadi dia sering kayak ikut-ikut turnamen futsal gitu-gitu. Jadi wah, udah cocok banget nih kalau ngobrol sama Mas Kaisar. Jadi langsung saja kepada Mas Andre, apakah sudah siap, Mas? Ya, sudah. Oke, berarti langsung saja ya. Kita sambut moderator kita, Mas Andrian Putra Raharja. Baik, terima kasih kepada Mbak Arnung selaku MC pada acara webinar kita di pagi menjelang siang hari ini, yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melanjutkan acara ini ke sesi yang kedua, yaitu sesi talk show. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa nih teman-teman sekalian dan para hadirin. Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi, Kak. Kak. Gimana nih kabarnya? Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Perkenalkan saya Andrian Putra Raharja. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu acara talk show pada siang hari ini bersama narasumber kita yang kedua. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin dan teman-teman sekalian yang masih untuk hadirin masyarakat menyukai olahraga. Apalagi di saat pandemi seperti ini, olahraga menjadi kegiatan rutin di saat waktu bagi masyarakat dan juga muda dan juga para pelajar. Ada salah satu olahraga yang sangat digemari. Teman-teman pastinya tahu, yaitu olahraga futsal. Nah, tapi mungkin di sini teman-teman bingung ya, gimana sih cara untuk menjadi pemain top dan profesional? Mungkin di sini semua saya yakin ada yang jago futsal nih. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, bagaimana untuk menjadi pemain profesional, sudah bergabung dengan kita semua narasumber kita yang kedua. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Kaisar Silitonga. Halo. Halo Mas Kaisar. Apakah Halo. sudah mendengar suara-suara saya dengan jelas? Jelas. Baik. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu nih siapa pembicara kita yang kedua ini. Nah, beliau adalah salah satu pemain pivot dari IPC FC Pelindo II. Selain itu, beliau merupakan pemain nasional yang menjadi kapten di timnas pada tahun 2010 hingga tahun 2015. Dan beliau juga mampu mengantarkan klubnya juara Piala AFF pada tahun 2012. Beliau adalah pemain yang mempunyai segudang prestasi, baik di klub ataupun di tim nasional. Berikut saya akan membacakan beberapa prestasi yang pernah diraih oleh Mas Kaisar ini sendiri. Beliau pernah di timnas pada tahun 2010
hingga tahun 2015. Dan bersama klubnya dia juga pernah juara AFF Club tahun 2012. Dia juga juara liga pada tahun 2010, 2011, 2012, dan juga juara liga tahun 2015. Baik, Mas Kaisar, sebelumnya saya ingin berbincang-bincang nih dengan Mas Kaisar nih. Mungkin acaranya kita santai aja, kita lebih ke sharing dan ngobrol-ngobrol aja, nggak usah terlalu sepaneng atau kaku. Kita lebih ke membagi ilmu Mas Kaisar dan pengalamannya Mas Kaisar kepada teman-teman sekalian yang hadir pada acara webinar di hari ini. Baik, tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan rekan-rekan panitia. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini mungkin akan membawa Mas Kaisar sedikit flashback ke belakang karena menyangkut masa lalu Mas Kaisar. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana awal mula Mas Kaisar terjun ke dunia olahraga? Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang masa-masa pertama kali Mas Kaisar kenal dengan namanya olahraga futsal. Silahkan Mas. Halo, jelas ya? Audio jelas ya? Jelas. Nah, iya awal mulanya sih dulu emang hobinya sepak bola ya. Dari dulu ikut sepak bola dari SSB umur 8 tahun. Terus sempat hilang fokus juga karena dulu di sekolah kan ya dibilang ranking juga enggak, cuman enggak ini banget sih. Tetap harus fokus sekolah kan dulu. Jadi kebagi lah. Tapi seiring berjalannya waktu itu banyak kesempatan event-event sepak bola yang diikutin, itu juga banyak ngebantu untuk di sekolah tuh, kayak misalnya ada beasiswa, itu ngebantu banget. Jadi ya udah nyebur satu kaki, jadi diceburin sekalian untuk dua kakinya. Itu sih. Oh, jadi Mas Kaisar dulu malah bermainnya sepak bola ya, bukan bermain futsal Sepak ya, bola, Mas? dulu nggak ada futsal kan. Oh iya, benar. Dan itu dari umur 8 tahun ya, Mas? 8 tahun. Nah, itu Mas Kaisar dulu itu ikut SSB atau cuma main bersama teman-teman seperti itu, Mas? Awal mula sih ya main sama teman-teman, tapi pas mulai dilihat mungkin orang tua dan orang-orang sekeliling lihat ada bakat, jadi mulai SSB di umur 8 tahun. Oh. Baik, selanjutnya kita menuju ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang Mas. nomor 2 ini. Ya. Nah, pertanyaannya adalah hal apa yang memotivasi Mas Kaisar dalam meraih cita-cita sebagai pemain futsal seperti sekarang ini, Mas? Motivasinya yang menyebabkan Mas Kaisar bisa menjadi pemain futsal yang top seperti sekarang ini, Mas? Waduh. Ya kalau untuk bicara motivasi sih, motivasi awal sih sebenarnya nggak pernah mau kalah sih. Karena dari dulu tiap main mau dari segi SSB, segi turnamen mini-mini turnamen kecil, cuman nggak pengen kalah aja, nggak suka kalah. Walaupun bakalan pasti ngerasain kalah, cuman maksudnya dari diri sendiri nggak pernah mau kalah gitu. Baru kedua, semenjak ada prestasi di olahraga, mulai dari situ mulai kayak motivasinya kayak gue ngejaga nama baik orang-orang di sekeliling gitu. Yang kenal pasti kan akan bangga kalau misalnya dapat hasil maksimal. Baru kayak orang tua harus bangga nih. Motivasi awal sih harusnya orang tua sih kalau saya pribadi sih. Lebih kayak wah orang tua nih bakal senang nih kalau ngeliat anaknya begini nih, bakal apa yang saya dapat pasti orang tua bangga. Ya sih dari orang tua sih.
Baik, berarti yang mendasari Mas Kaisar hingga menjadi pemain top seperti sekarang ini adalah rasa tidak mau kalah dari Mas Kaisar untuk terus berusaha menjadi pemain terbaik itu ya Mas. Dan Iya, juga betul. ingin sekali untuk membanggakan orang tua, seperti itu ya Mas. Benar. Nah, untuk nggak mau kalah ini, untuk hal yang dilakukan itu seperti apa Mas? Seperti misalnya pada saat bermain itu bermain dengan sungguh-sungguh atau terus latihan atau bagaimana Mas? Penjabaran dari nggak mau kalah ini Mas. Kalau dari nggak mau kalah sih intinya bukan karena kayak kalau latihan ya pastilah. Karena kan basic awal semua dapat dari latihan kan. Dari latihan dimulai ya seperti orang-orang bilang latihan seperti bertanding, bertanding seperti latihan ya. Yang dirasain sih emang kayak gitu. Baru kalau dibilang kayak nggak mau kalah ini, apa yang ada di dalam diri saya ini kayaknya bisa nyaingin yang ada di levelnya ada di atas. Waktu itu saya masih amatir, ketika ngelihat pemain pro, dalam hati saya, oh bisa lah saya nih buat nggak harus ngelebihin mereka, tapi bisa nyandingin lah untuk step awal. Jadi setiap ketemu pemain-pemain namanya udah di atas, awal-awal mulai karir tuh, pasti rasanya langsung, bisa gue kalahin ini, bisa gitu. Jadi mulai ditanamin dalam diri, kayak ya udahlah main ayo gitu. Ya di pemain pro dulu punya basic, saya juga punya basic, tinggal diadu aja, gitu aja sih, gitu Mas. Baik Kak. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Yap. Nah, ini bagaimana perjalanan Mas Kaisar untuk menjadi pemain pro seperti sekarang ini? Silahkan Mas. Kalau dibilang bagaimana, dulu sebelum menjadi pemain pro, malah dulu udah kan kuliah di Serowangun waktu itu. Beasiswa juga dari sepak bola awal mulanya malah. Terus di Serowangun ternyata mereka lebih fokus ke futsal, akhirnya mulai ikut ikutan, yang penting eksis, mulai terjun ke futsal. Ternyata di futsal keterima, ibaratnya permainannya masuk deh. Gaya permainan masuk, mulai difokusin terus. Dari awal situlah mulai ada kayak kalau dari kampus kan ada event-event antara kampus kan. Event dari antara kampus itu yang bikin banyak link lah, banyak channel. Ayo ikut main di sini mau nggak, ikut main di sini mau nggak. Gitu. Akhirnya mulai di profesional, mulai ngejaga gimana sih ini biar level gua bisa di atas. Nah dari situ mulai muncul motivasi-motivasi baru tuh, yang akhirnya sekarang juga banyak dipakai pemain-pemain lain. Ibaratnya banyak pemain muda yang cepat tumbuh di futsal sekarang dibanding dulu. Dulu tuh lebih lama tuh jangka waktunya, lebih misalnya dia awal timnas usia 20, nanti usia 30 dia masih bisa timnas. Kalau dulu masih kayak gitu. Kalau sekarang ya persaingannya udah mulai ketat dulu. Baik Mas. Nah, ini saya baru saja ingin mempersilahkan teman-teman untuk bertanya nih, tapi malah sudah ada beberapa teman-teman yang sudah bertanya di kolom chat. Nah, untuk yang ingin bertanya silakan untuk menyalakan video dan menyalakan mic-nya. Kapan lagi nih bisa bertanya langsung dengan Mas Kaisar? Untuk pertanyaan kali ini cukup satu saja karena nanti di akhir sesi juga ada pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya dipersilahkan untuk menyalakan video dan juga menyalakan mic-nya. Nah, ini mungkin dari Zain, silahkan untuk menyalakan video dan mic-nya.
Yuk langsung saja Mas Yain pertanyaannya. Ya Kak, saya ingin bertanya. Untuk menghilangkan rasa gugup dan tidak percaya diri pada saat turnamen itu gimana ya? Hanya itu sih pertanyaannya. Jawab nih. Ya gini sih, banyak juga yang komen-komen. Jadi jangan pro jadi merasa kayak masih gugup atau segala macam. Banyak komen pro juga yang junior tuh masih suka nanya juga, bang gimana sih bang, gue masih suka gugup, gue masih bela. Sebenarnya sih gimana cara menutupi kegugupannya aja. Kalau gugup sampai detik ini tiap main atau tiap partai-partai yang bergeng, saya pribadi masih gugup pastilah. Cuma gimana cara bawa enjoy-nya, biasanya saya ngelakuin apa sebelum pertandingan, saya ngelakuin apa yang saya senang aja. Misalnya saya denger musik, saya main game, enjoy-nya sih sampai tetap fokus di pertandingan. Cuman jangan mikirin nanti pertandingannya gimana, jangan. Kalau saya pribadi biasanya nggak kayak gitu, nggak mikir wah nanti lawannya si A si B, nggak pernah mikirin ke sana sih. Lebih kayak oh gue tahu ini lawannya si A, ya udah detik ini gue enjoyin dulu diri gue apa segala macam, pas main udah langsung main. Kalau gugup tetap pasti gugup gitu Jen. Ya makasih Bang. Ya makasih. Dari Mas Yain sendiri ada feedback atau pertanyaan lagi jawabannya itu. Oh, mungkin sudah cukup pertanyaan dari Mas Yain. Nah, ini di kolom chat juga ada pertanyaan lagi dari Mas Prisil. Nah, mungkin akan oh, maaf ternyata Mbak Prisil. Nah, silahkan untuk bertanya dengan menggunakan mic dan videonya. Pagi Pak, di sini saya ingin bertanya, apakah Bapak punya skills tersendiri untuk bisa terjun di dunia sepak bola dan apa sih motivasi Bapak untuk bisa masuk ke ranah sepak bola? Baik, terima kasih. Berasa bawa bapak ya. Kalau dibilang motivasi sih sama skill, ya pastinya sih karena dari awal kan ngelihat basicnya dulu kan. Kalau misalnya emang nggak ada basic ya nggak pernah dipaksain untuk ke arah sana sih gitu. Lebih difokusin karena ada basic aja. Waktu itu sempat ada basic dan keluarga juga ya keluarga yang lumayan gila olahraga. Jadi difokusin itu juga yang ngejaga untuk jaga motivasi agar nggak ngecewain mereka lah yang ibaratnya ada rasa percaya untuk oh nih anak ada basicnya nih di sini gitu. Kalau untuk masalah skill itu ya itu balik lagi sih, kalau di basicnya udah ada skill bisa diasah sih gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Baik, ini dari ada Mas Marcelino bertanya, masih bisa bertanya Kak, mungkin akan dibuka lagi nanti pertanyaan dari peserta dan untuk sekarang kita lanjut ke beberapa pertanyaan dari panitia terlebih dahulu ya teman-teman. Tenang Bang, masih ada kesempatan lagi nanti. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, Ya. pertanyaan yang keempat. Nah,
bagaimana rasanya menjadi pemain futsal seperti sekarang, Mas? Bagaimana tahapan dan perjuangan yang dilalui untuk menjadi pemain seperti sekarang ini? Kalau bagaimana rasanya ya begini rasanya. Cuma enggak ini kalau misalnya perjuangan sama banyak yang dikorbanin sih intinya. Kayak sekolah sempat dari SMP udah pindah sekolah 2 kali. Yang sekolah pertama lebih nggak fokus ke olahraga, jadi pindah sekolah cari yang fokus olahraga SMP. Terus SMA begitu juga, SMA kelas 1, kelas 2-nya saya harus pindah sekolah karena hal yang itu juga, karena waktu itu mulai fokus ke sepak bola, waktu itu mulai ikut-ikut yang akademi, mulai banyak waktu sekolah yang kebuang tuh. Saya bermasalah sama sekolah, pindah sekolah lagi, banyak yang kayak gitu sih. Nah itu dia balik lagi sih, karena dari sayanya pribadi nggak bisa fokus 2 tempat gitu. Jadi saat ya mungkin karena waktu itu masih usia dini kan, jadi ya nggak bisa dipaksain yang ada nanti jadi kemana-mana. Nah kalau misalnya dibilang dikorbanin juga, saya pernah korbanin waktu itu beres kuliah sempat kerja, saya korbanin kerjaan karena waktu itu fokus ke futsal juga, karena emang saya yakin gitu loh, maksudnya untuk karakter mental saya sama fisik saya masih bisa untuk bersaing gitu. Jadi masih berani untuk gambling. Saya kira keluar kerja, fokusin di futsal, bla 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 bla, sampai alhamdulillah akhirnya kayak gini gitu. Dan dari futsal juga sekarang saya bisa kerja di pelabuhan. Jadi ya nggak ngerasa apa sih ya, nyesel waktu itu apa jalan yang diambil, ya emang udah rezeki ya begini sih. Kalau masalah jadi pemain profesional futsal ya sekarang ini sih maksudnya lagi up lah, lagi booming. Dulu kan waktu awal saya ngerintis sebenarnya kalau dibilang futsal nggak ada materinya ya so-so lah. Kalau sekarang saya akuin bagus lah dari segi finansialnya gitu Bang. Oke Mas, nah berarti kan banyak juga ya itu pengorbanan Mas Kaisar hingga menjadi pemain profesional seperti sekarang ini, seperti Banyak. sekolah yang dikorbankan dan juga pekerjaan. Nah itu apakah Mas Kaisar sudah merasa puas dengan kesuksesan Mas Kaisar di dunia futsal seperti sekarang ini Mas, atas pengorbanan yang dahulu dikorbankan untuk menjadi pemain futsal seperti sekarang Mas? Kalau puas sama apa yang dikorbanin ya nggak tahu ya, maksudnya nggak pernah ngebandingin sih. Tapi kalau dibilang puas apa enggaknya, sekarang mungkin dari segi pekerjaan udah jelas aja sih karena BUMN gitu-gitu, dan melihat teman-teman di belakang yang junior ataupun yang senior, ada beberapa juga yang kerja di BUMN dan PNS gitu-gitu, ngerasa senang sih, ngerasa berarti bukan jalan yang 50-50 nih yang diambil nih. Soalnya banyak juga contohnya, memang ada juga yang pada kerja dari futsal, mereka mau nasional atau enggak nasional, ada juga yang make jasa mereka untuk kayak bank tuh banyak sekarang, sama asuransi make jasa-jasa untuk pemain futsal. Baik Kak. Nah, Ya. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Kan Mas Kaisar sekarang bisa dibilang berada di puncak karir ya sebagai pemain futsal. Nah, apakah menjadi pemain futsal seperti sekarang ini adalah impian waktu Mas Kaisar masih kecil? Kalau impian dulu kan sepak bola kan. Cuma waktu saat udah fokus di futsal, pernah diajakin untuk balik ke sepak bola sama beberapa pelatih yang dulu pernah megang.
Nah, akhirnya tetap fokusin di futsal. Kalau dibilang impian kecil sih enggak, karena dulu fokusnya sepak bola. Tapi kalau dibilang cita-cita seorang pemain, ya sedikit banyaknya sih iya, karena ya ngerasain juara liga kan bukan hal yang mudah, juara AFF antara klub, sampai sekarang pun belum ada lagi wakil Indonesia yang juara AFF klub. Sama pekerjaan, dari segi pekerjaan ya mudah-mudahan sampai hari itu udah ada yang ngejamin, harusnya sih jadi suatu motivasi tumpuan buat pemain-pemain yang junior sih untuk berada di saat saya sekarang ini. Cuma kalau dibilang puas, saya sih nggak puas sih. Saya pengen lebih lagi dengan apa yang saya punya. Walaupun emang dari segi usia saya udah nggak muda, tapi apa yang saya bisa saya lakuin itu aja. Baik, Mas. Nah, untuk teman-teman semuanya, saya akan membuka satu pertanyaan lagi nih, buat langsung bertanya kepada Mas Kaisar secara langsung dengan cara menyalakan video dan menyalakan mic-nya. Untuk yang ingin bertanya tadi, silahkan bisa menyalakan video dan juga menyalakan mic-nya. Silahkan, mungkin dari Helmi Taufik dari Karawang ini, untuk menyalakan videonya, atau dari Mas Marcelino tadi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, Oh, Kak. ini mungkin Mas Marcelino, silahkan. Saya mau bertanya, bagaimana cara menghilangkan trauma karena cedera pada saat bermain futsal? Terima kasih. Wah, dibilang bagus. Kedengaran nggak? Saya sampai operasi. Dengar Marcelino? Halo. Marcelino jelas nggak suaranya? Dengar, dengar. Terdengar nggak? Iya, awal mula untuk ngilangin trauma sih sebenarnya sih dari kondisi pribadi sendiri sih. Karena waktu itu pas cedera awal mulanya sempat sharing sama fisioterapi. Ya emang ternyata kunci dari fisioterapi juga ya kekuatan dari diri sendiri untuk ngejalanin penguatannya. Karena hal paling utamanya itu penguatan untuk balikin masa otot seperti sebelumnya. Karena bukan hal yang mudah tuh prosesnya kan. Kalau saya bisa 4 bulan, operasi kedua sampai 9 bulan untuk pemulihannya. Jadi kalau dibilang trauma di pemulihan sih, karena jenuh, ngerasa hopeless, ngerasa bisa lah balik ke performa awal nggak. Walaupun sekarang emang masih ngerasa, kadang masih ngerasa nyeri, masih ngerasa gimana. Cuma ya sekarang lebih ke ya udah gas aja, dihajar aja daripada ditahan-tahan juga. Hasilnya takutnya sama aja gitu aja sih. Terima kasih, Bang. Iya, sama bro. Nah, apakah ada pertanyaan lanjutan dari Mas Marcelino terkait jawaban dari Mas Kaisar? Tidak, Kak. Makasih. Oh, baik. Kalau tidak, ini mungkin ke Mas Helmi Taufik dari Karawang dulu ya, karena sudah bersiap-siap ini. Tadi saya lagi siap-siap, Mas. Maaf, Mas. Iya. Silahkan bertanya sekarang. Ini Bang. Halo Bang Cai, Ya. sebelumnya. Halo bro. Mau izin bertanya. Kan Bang Cai kan di dalam futsal posisinya pivot. Itu bagaimana biar si bola itu bisa lengket gitu Bang? Nggak bisa direbut sama lawan. Terima kasih. Sukses, Mas. Ya. Banyak sih yang nanya kayak gini. Intinya sih kan makanya
saya bilang tuh balik lagi ke basic. Kalau misalnya emang basicnya bukan karakter main di pivot, emang agak susah nih. Kalau misalnya emang dia ada basic di pivot, kalau masalah nahan bola biar kuat atau ninjok bolanya bisa fokus apa segala macam. Pertama latihan diseringin banyak kayak gitu. Baru kedua sih lebih ke gimana posisi ternyaman. Saya selalu bilang sama pivot-pivot yang emang junior di bawah saya, posisi pertama tuh nggak bisa dipaksain untuk posisi badannya seperti ini, nggak bisa, karena senyaman-nyamannya orang pegang bola gayanya beda-beda, nggak pernah sama. Nah, yang penting tumpuan kaki terkuat. Jadi untuk shielding, untuk nahan bola, nahan posisi badan defender untuk ngerebut itu bisa pede dengan kaki terkuatnya. Nah, untuk posisi badannya senyaman mungkin. Dan yang terakhir, jangan terlalu fokus sama bola. Injak bola, diinjak doang bolanya, nggak fokus sama temen yang datang atau posisi lawan. Karena itu sangat-sangat potensial buat nyerang tuh. Saat defender emang badannya udah out position, kita bisa putar badan satu kali sama defendernya. Kalaupun posisi defendernya masih balance, bisa lihat temen lain yang muncul. Makanya lebih fokusnya sih kerjanya pivot sih banyak sih, maksudnya orang mungkin ngeliatnya terima bola, kontrol, diem, tahan. Sebenarnya sih kerja pivot banyak, selain nguasain bola, jaga balance yang teman yang datang, jaga biar nggak counter, makanya itu sih. Bang, masih ada bisa bertanya nggak? Satu lagi. Ya, silakan. Berarti untuk pivot tersebut harus memiliki kekuatan badan yang kekar ya Bang, untuk bisa nggak goyang kalau di ini lawan. Kalau masalah badan kekar, ya nggak perlu kekar-kekar banget lah, nanti jadi binaraga dong. Nggak, maksudnya latihan gym sih untuk hamstring dan sebagainya, teman-temannya tuh quadriceps apa segala macam wajib, karena emang modal awalnya di situ. Tapi kalau misalnya dibilang harus kekar, ya enggak juga, banyak pivot di luar juga banyak yang nggak kekar. Yang penting sih ada beberapa yang junior badannya kecil-kecil nanyain, bang saya bisa jadi pivot nggak? Ya, makanya kan saya balikin lagi, lihat basic dulu. Kalau basicnya ada, ya ayo kita belajar. Kalau enggak, ya jangan dipaksain. Kalau dia ada basicnya, ya mau postur badan kecil yang gini deh, saya rekomendasiin untuk badan pivot kecil itu ada Roka namanya, pemain sekarang main di Sporting di Liga Portugal. Itu badannya kecil, dia dipanggil timnas Brazil juga. Dia cuma modalnya nahan bola kuat, tapi pinter orangnya. Kapan mau momentumnya dia bisa lah. Itu sih, jadi nggak ngaruh ke badan harus kekar, harus gede dan lain sebagainya. Oke. Ya, makasih Bang ya. Sama-sama. Iya, Bang. Ya, sama-sama bro. Nah, jadi untuk pemain pivot itu biar bola lengket, menurut Mas Kaisar tadi harus kembali ke basicnya. Kalau basicnya pivot, pasti juga nanti bakalan bisa lengket gitu. Dan kalau untuk menambah performa, bisa latihan rutin, terus juga berada di posisi ternyaman, yaitu tumpuan kaki yang terkuat, gitu ya Mas Kaisar. Ya. Dan nggak juga harus memiliki badan yang kekar. Soalnya kalau kekar nanti binaraga katanya Mas Kaisar tadi. Nah, untuk pertanyaan mungkin saya tutup dulu untuk kali ini. Nanti bisa bertanya ya teman-teman di akhir sesi talk show ini. Masih ada kesempatan untuk teman-teman bertanya. Kita lanjut saja ke beberapa pertanyaan kita. Nah, ini pertanyaan yang kena Mas. Yep. Nah, kan Mas Kaisar itu pemain top ya di Indonesia. Apakah Mas Kaisar
ada idola atau sosok yang menginspirasi Mas Kaisar di futsal atau sepak bola, Mas? Kalau bicara idol, idola, basic karena dari sepak bola dulu idolanya ya dari angkatan saya dulu siapa sih paling Ronaldinho. Ya kalau futsalnya dulu ada Falcao, tapi kalau misalnya dibilang ngidolain di futsal ngidolain siapa sih? Sampai sekarang itu yang saya nggak tahu. Saya nggak tahu ngidolain siapa. Karena dulu 2010, 2000 awal mulai futsal saya 2009. 2009 itu mau lihat referensi pemain kita harus ke warnet dulu gitu loh. Nggak bisa kayak sekarang dengan Android dan lain sebagainya macam. Kalau dulu harus ke warnet, harus segala macam cari referensi mainnya mau jadi seperti apa sih, siapa sih yang bagus. Ya perlu perlu usaha lah. Nah itu yang nggak saya lakuin. Saya cuman ya itu makanya saya bilang di awal, saya cuma lakuin, oh gue bisa mainnya kayak gini, ya udah adu ayo gitu. Jadi nggak terpaku sama oh karakter mainnya si A si B, saya harus jadi seperti dia, idolanya si A si B. Enggak sih, kalau cuman ngidolain wah mainnya jago nih, sebatas itu sih banyak gitu loh. Pemain-pemain luar saya idolain banyak, pemain Indonesia sekarang ini juga saya banyak idolain juga. Tapi kalau untuk jadi kayak wah ini role model gua, wah ini idola gua, nah, sampai sekarang saya yang belum nemu itu sih. Nah, kalau untuk pemain idola di posisi pivot sendiri siapa, Mas? Kan Mas Kaisar juga pemain pivot nih. Untuk saat ini kalau untuk dalam negeri ada masih Andreu BTS tuh yang bintang timur Surabaya, karena ya dia udah matang lah sekarang. udah komplit dan matang juga. Kalau untuk yang di bawahnya junior banyak sekarang bagus-bagus. Nah kalau untuk di luar ya sampai detik ini masih Ferrao sih, emang best player Indo dunianya masih dia sih untuk pivot. Baik, Mas. Nah, saya ingin bertanya nih, tapi mungkin ini pertanyaannya agak dasar ya, agak dasar ke bagian futsal. Nah, apa saja teknik dasar futsal yang harus dikuasai? Mungkin dari teman-teman di sini tidak semuanya pemain futsal, jadi mungkin bisa dijelaskan, Mas. Kalau apa saja sebenarnya bukan futsal doang nih, kalau misalnya ngomongin basic yang berhubungan sama bola, tendang, mau futsal mau sepak bola, basicnya di passing, dikontrol, sama di visi main. Semua pemain pasti harus ada itu sih. Visi main gak harus yang bagus-bagus banget, yang penting tahu oh temennya lari ke sana, oh gue tendangnya ke sana. Temen gue lari ke sini, berarti ini. Oh temen gue passingnya dari sana, berarti gue kontrol bolanya harus begini. Dan 3 hal itu sih yang paling mendasar banget sih. Jadi nggak usah ngobrolin oh, harus goceknya jago, harus lari ya kuat karena ini. Simpelnya saya sering lihat pemain-pemain yang udah senior, yang umur udah 40 up, itu suka main fun football, mereka masih, saya lihat masih ngerasa, bukan mereka ngerasa, maksud saya ngerasa mereka masih jago, karena cara kontrol bola, cara passing bolanya, walaupun mereka nggak pakai lari, tapi mereka masih kuat di situ. Jadi masih kelihatan jagonya. Itu sih. Jadi gampangannya yang penting bisa nendang, terus bisa kontrol bola gitu ya, Mas. Nanti soal teknik lainnya bisa berkembang sendiri nanti pasti ya, Mas. Betul. Nah, untuk teman-teman mungkin yang belum bisa bermain futsal, apakah ada ingin yang bertanya mengenai teknik dasar hal ini? Mas gimana? Ke pertanyaan selanjutnya.
Wah, ini ada pertanyaan menarik nih dari Mas Fauzan. Mungkin Mas Fauzan bisa menyalakan video dan mic-nya untuk bertanya langsung kepada Mas Kaisar. Semoga Mas Fauzan dari Bantul, Yogyakarta. Oke, untuk Bang Kaisar Siatonga, adakah Ya, adakah keinginan Bang Kaisar untuk berkarir di luar negeri? untuk karir di luar negeri ya, 2011 udah diajakin main di Thailand sama si Randias. Kalau kalian yang ada mantengin di situsnya Bola Lop, yaitu barengan saya sama Randias. Waktu itu tawarin main di Thailand. Waktu itu karena masih usia-usia berkembang, waktu itu banyak tawaran di klub juga Indonesia, dan nominal salary-nya masih tinggian di sini. Jadi kita waktu itu lebih fokus milih di Indonesia. Waktu itu ya bukan yang kita nggak mau, wah mau lah semua pemain mau main di luar negeri, cuman tetap lah basicnya kita masih money oriented lah. Waktu itu ngapain kita keluar negeri jauh-jauh kalau misalnya di sini kita bisa lebih dapat lebih. Ya akhirnya kita fokus di sini. 2014 ditawarin lagi, waktu itu barengan sama Bambang Bayi Taji main di Dalian Cina. Itu kepentok sama izin, waktu itu udah baru masuk kerja di pelabuhan, itu kepentok deh. Akhirnya udah sempat ngobrol sampai di rootnya nggak ngasih izin tetap. Akhirnya ya disuruh kasih pilihan kerja atau fokus di futsal. Waktu itu saya ngerasa ya udah deh, ini kerjaan yang emang safety lah untuk dari segi BUMN, baru sama tunjangan dan lain sebagainya untuk kesehatan segala macam. Jadi ya nggak berani ngambil resiko ke sana. Nah 2016 masih ditawarin buat main di Thailand. Main di Thailand, Suratani kalau nggak salah namanya. Main di Thailand itu juga tetap nggak bisa diambil karena mentok di situ lagi. Jadi kalau dibilang kepengenan, ya itu udah hal yang nggak bisa dijawab lagi sekarang, karena udah 3 kali momen, ya emang udah nggak bisa ke sana, karena apalagi sekarang udah fokus kerja di pelabuhan, ya susah izin-izinnya yang susah. Itu sih bro. Oke Bang, terima kasih. Sama-sama. Saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya Mas. Nanti kan masih ada jadi tanya jawab. Teman yang belum bisa bertanya bisa berhenti dengan cara seperti tadi, menyalakan video dan mic. Sebelum itu saya akan menyelesaikan dulu beberapa sisa pertanyaan dari teman-teman panitia untuk Mas Kaisar. Nah, saya ingin bertanya nih Mas. Ya. Apa harapan Mas Kaisar untuk persepak bolaan dan futsal Indonesia ke depannya? Harapan sih yang baik-baik, cuman kalau bicara apalagi sekarang banyak pemberitaan pemain-pemain yang mulai dilirik sama klub-klub luar apa segala macam. Ya lebih lebih ditata untuk dari segi liganya, karena ya bener kata orang, emang saya juga ngerasain ya pemain berkualitas munculnya dari liga yang berkualitas sih. Jadi kalau dari sistem liga atau penyelenggaraannya liganya masih setengah-setengah atau masih banyak kepentingan, ya itu yang susah. Karena gimana mau mikirin kepentingan, karena dari segi atlet sendiri banyak kepentingannya yang dikorbanin. Jadi kalau misalnya yang ngurusnya masih mikirin kepentingan, ya itu yang berarti nggak sejalan. Dari itu aja sih. Oh, berarti untuk
harapannya dari Mas Kaisar agar lebih tertata lagi untuk kompetisinya ya Mas, agar tercipta pemain-pemain hebat. Nah, satu pertanyaan terakhir nih Mas, apa pesan buat para pemain futsal di Indonesia agar dapat menjadi pemain pro seperti Mas Kaisar? Kalau pesan sih bukan pesan sih, ngomongin ini aja apa yang pernah saya alamin, maksudnya ya mungkin hampir semua sih, nggak kita doang, mungkin pemain luar banyak juga yang ngerasa star syndrome sih. Jujur saya sempat ngalamin juga, karena dari awal waktu latihannya dari seminggu bisa seminggunya jadwal latihan kalau nggak ada kompetisi, saat apa yang udah merasa udah dapet itu mulai dikurangin tuh jam latihan tuh. Udahlah, dalam seminggu ini 4 kali aja, dalam seminggu ini 3 kali, akhirnya dalam seminggu ini aku nggak latihan dulu deh, capek nih, mau ada kerjaan sama si A, ada si B, si ini, si C. Mulai hilang passionnya di antusias di futsalnya atau di olahraganya, karena ngerasa udah tenang lah gitu. Siapa sih yang nggak tahu gua, siapa sih yang nggak tahu ini. Jadi ya star syndrome yang bukan kadang emang pasti ngancurin sih. Banyak juga pemain-pemain muda sekarang yang saya tahu lebih ngerasa minta ada harganya gitu loh. Sedangkan dari dulu kalau saya ya untungnya nggak pernah masalah untuk matok untuk A, B, C, harus ada ini untuk main. Enggak sih, yang penting saya nyaman. Nah, makanya pesannya untuk pemain futsal Indonesia, mau yang muda, mau yang udah senior juga sekarang, lebih ke jalin silaturahmi yang bagus aja sih. Karena ruang lingkup futsal atau sepak bola itu kan kecil kan. Mau main dimanapun pasti nanti ketemu lagi, mau dari segi tarkaman, mau dari segi liganya sendiri, itu akan ketemu sendiri lagi kok. Mau nanti satu klub atau enggak satu klub, yang penting sama jaga untuk silaturahmi, karena hubungan baik penting, baru sama motivasinya tetap harus konsisten, karena yang susah jaga konsisten untuk motivasi diri sendiri itu susah. Itu aja Bang. Baik Mas, jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin masih merasa aku tiap hari main futsal tapi kok belum bisa berkembang ke yang lebih tinggi, nah mungkin yang penting teman-teman jalin silaturahmi buat cari relasi, terus konsisten dan juga diperbaiki motivasinya agar tetap semangat bermain futsal seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dengan para peserta. Nah, untuk peserta juga akan ada giveaway spesial dari Bola FEB UNS. Jadi, yuk ramekan sesi tanya jawab ini. Nah, ada yang pertanyaan tadi belum terjawab akan saya tanyakan, dan untuk teman-teman yang ingin bertanya juga bisa langsung menyalakan video dan mic-nya. Teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Misi Kak, apakah bisa bertanya? Ini? Ya, silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kakak-kakak panitia dan juga Mas Kaisar ya. Sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam karena lagi riuh banget di sini. Jadi di sini saya mau nanya Bang. Nah kan dari Abang ini kan karirnya udah lalu lalang banget gitu kan di perfutsalan tanah air gitu Bang. Nah pasti kan dari sekian lama gitu kan pernah tuh ngalamin kayak bener-bener di underperform gitu atau karirnya tuh lagi bener-bener down gitu. Nah Abang tuh ketika mengalami itu gitu, cara Abang tuh keluar dari rasa benar-benar terpuruk gitu Bang di perjalanan karir Abang tuh terpuruk gitu, cara Abang keluar tuh gimana Bang?
Terus satu lagi Bang, terkait dengan tim. Abang kan juga dipercaya nih Bang sebagai kaptennya kan, karena jiwa kepemimpinan Abang gitu di timnas Boleh. lah, di klub gitu. Nah, cara Abang tuh gimana menjaga solidaritas di antara anggota tim gitu gimana Bang? Kan kadang tuh juga namanya tim ya Bang, kita nggak selalu sejalan gitu, pemikiran kita tuh pasti ada aja yang kontra gitu dengan persepsi kita, cara pandang kita gitu. Nah, cara Abang menyatukan itu gimana Bang? Kan juga sering ada konflik di internal di dalam tim itu juga Bang. Terima kasih Bang. Iya. Sama-sama. Untuk pertanyaan yang pertama, saat down, saat lagi kondisinya lagi di bawah, saya pribadi pernah ngalamin itu dua kali lah. Itu dua kali karena dua kalinya cedera. Operasi pertama istirahat harus 4 bulan, fisioterapi 3 bulan, itu sempat down karena banyak agenda timnas yang lewat 2015 ke operasi. 2015. Itu sempat down, sempat ngerasa bisa balik main lagi nggak. Akhirnya ngobrol sama fisioterapinya, bisa kok Kai, dijelasin sama dia sistem kerja otot dan sebagainya macamnya. Akhirnya yakinin diri, oke, balik main di 2016. Karena 2015 akhir operasi, 2016 tengahan tuh balik main liga. Ingat banget main di Lombok, main partai kedua kena lagi. Itu paling down. Ibaratnya udah nguatin otot, udah ngelaluin masa-masa yang berat, harus kena lagi, harus naik meja operasi lagi, dan itu harus 9 bulan. Karena ada, kalau katanya kartilago apalah, ada yang tulang yang retak di tempurung. Jadi itu operasi lagi, balikin itu harus 9 bulan, itu down lagi. Dan saat pemulihan, akhirnya coba untuk nyakinin dirinya, ya karena balik lagi karena ke keluarga sih. Karena dari keluarga, karena pikirannya gini, kalaupun emang saya udah mau berhenti futsal, berhenti sekalian gitu. Kalau misalnya emang mau balik lagi ke futsal, ya itu yang seperti yang saya bilang awal, yang penting nggak malu-maluin orang di rumah gitu. Ada nama baik yang saya jaga. Walaupun emang nggak yakin, mendingan gue usah main aja sekalian daripada harus main tapi takut-takut, harus masih mikirin cedera yang lama, masih gimana malah bikin gimana sama orang rumah. Ya saya sih lebih baik mendingan gak usah, tapi karena saya udah terjun, saya yakin ya saya tubruk aja sekalian itu. Nah, baru kalau misalnya yang pertanyaan kedua, kalau masalah dipercaya kapten atau segala macam, awal mula saya kapten itu masih ada pemain-pemain senior saya 2 atau 3 orang lah. Sempat kaget juga ditunjuk kapten, ternyata dijelasin. Saya sempat ke ruang pelatih, saya nanya kenapa saya yang dipilih, saya nggak enak sama senior. Akhirnya dijelasin, dibilang enggak, karena saya bisa nyatuin, ya katanya mereka, saya bisa nyatuin antara gap antara senior dan junior. Karena dulu gap ya tetap bercanda, tapi tetap ada gapnya lah. Namanya junior, kok senior agak segan, tetap pasti ada gapnya. Nah, saya bisa ngebaurin itu. Nah, dari situ itu yang saya bawa. Saya kapten, tapi saya bukan sebagai decision maker-nya di sini. Decision maker-nya tetap anak-anak kok. Maksudnya kita harus mutusin apa, harus kayak gimana. Nah, saya cuma jembatanin aja. Kadang si A bilang, Bang, ini harusnya begini. Si A bilang begini. Ya, saya cuma sebagai jembatanin aja. Udah enaknya kayak gimana. Duduk bareng. Jadi kalau tiap ada case, ya alhamdulillah kalau misalnya selama saya ngalamin saya kapten, nggak pernah ada masalah internal antara teman ke teman. Terakhir cuma 2018 kalau nggak salah. Waktu itu Pelindo pakai pemain asing dari Brazil, sempat miskomunikasi sama salah satu pemain juga. Ya akhirnya bingung ngejembataninnya aja. Bingungnya soalnya yang satu bahasa Brazil, yang satu bahasa Ambon misalnya, jadi susah. Itu aja, tapi akhirnya ya pelan-pelan diajak nongkrong, ngopi, udah kok damai. Gitu bro, gimana jadi?
Oke Bang, makasih banyak ya Bang. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya akan melihat dari kolom chat dari teman-teman yang tadi sudah mengajukan pertanyaan tapi belum sempat dijawab oleh Mas Kaisar. Nah, untuk yang pertama kepada Mas Ibnu Rian Setiawan dari Temanggung, silahkan untuk menyalakan video dan mic-nya untuk bertanya langsung kepada Mas Kaisar dari pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Silahkan buat Mas Ibnu. Halo Mas Ibnu. Karena Mas Ibnu mungkin belum ada di sini, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya saja. Dari Prisil. Nah, untuk Prisil silahkan menyalakan video mic-nya. Baik, Pak, saya mau bertanya kembali. Kan Bapak udah pernah main ke internasional. Jadi Pak, itu dari skill Bapak sendiri atau klub Bapak itu udah pernah punya nama sebelumnya? Dan apa sih Pak plus minusnya pemain sepak bola sama juga dengan pemain futsal? Plus minus apanya nih? Plus minus kelakuannya apa? Plus minus permainannya Pak, Enggak, mulai dari lapangan. Oh, kalau untuk yang ke luar negeri tadi, karena kan dulu kalau untuk klub, karena dulu yang juara liga bisa wakilin Indonesia untuk main kayak Piala Asia antara klub, AFF antara klub, ASEAN itu. Kalau misalnya untuk event luar negeri dari timnas juga begitu. Terus kalau misalnya masalah plus minus futsal sama football, ya plus minusnya sih kalau udah lapangan, apalagi sekarang lapangan di Indonesia nyari lapangan sepak bola udah agak susah ya. Ya, kalaupun ada nyewa, bayar dan lain sebagainya. Nggak kayak dulu lah, kalau dulu masih banyak sarananya. Nah, sama dibedain kalau misalnya saya ke, ya bukan saya doang, paling ya banyak juga di sini yang udah ngerasain keluar. Di luar sarana untuk olahraga banyak gitu loh. Kalau di Indonesia sarana untuk olahraga ya fasilitasnya nggak memadai aja gitu. Ada tapi nggak inilah nggak menunjang lah. Gitu. Kalau misalnya dari segi futsal sendiri banyak lapangan futsal yang memang nggak sesuai sama untuk main nanti di kancah internasional. Kadang liga aja, jangankan liga aja masih kadang suka pakai lapangan yang di bawah standar internasionalnya. Ya, begitulah Indonesia. Ya mudah-mudahan sih lebih baik lagi. Baik, karena waktunya juga terus berjalan, kita langsung saja lanjut ke pertanyaan berikutnya. Karena mungkin tadi Mas Ibnu jaringannya kurang bagus, saya bacakan saja pertanyaannya ya Mas. Ya. Ibnu Rian Setiawan, asal Temanggung. Mohon izin bertanya Bang Kai. Walaupun Abang berposisi pivot, saya mau bertanya tentang kiper Bang. Bagaimana cara melatih kekuatan, speed, refleks, dan sebagainya bagi posisi kiper Bang? Kan teknik dasar dari lapangan besar dan kecil berbeda. Terus apakah boleh seorang kiper futsal main di lapangan besar, WKWK? Mohon izin Bang. Silahkan dijawab Mas Kaisar. Iya. Sebenarnya basic kiper sepak bola futsal sama. Yang penting saya selalu sharing juga sama kiper-kiper ataupun sharing sama pelatih kiper.
posisi badan harus diurus sama bola gitu. Jadi bola pindah, posisi badan pindah gitu loh. Kalau masalah itu basic, kalau masalah untuk skill dan lain sebagainya, kiper futsal sama kiper sepak bola banyak kesamaannya. Cuma kalau kiper futsal semua badan kepake sih gitu. Sepak bola juga, cuman paling cara turunnya dia untuk ngeblok bola yang beda. Nah, tapi kalau misalnya untuk di futsal, karena saya lama di futsal, futsal tuh untuk kaki, tangan, kepala semua harus dipakai bola bawah. Kalau sepak bola turun sama badan-badannya. Kalau di futsal seoptimal mungkin pakai kakinya gitu loh. Bola bawah ya kaki, bola atas ya tangan gitu. Jadi nggak dibagi tugasnya gitu. Kalau misalnya masalah teknis yang lain, yaitu di latihan sih sering-sering banyak ikut fun futsal atau fun football sih harusnya ngebantu untuk melatih skill juga. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Kaisar. Nah, karena waktu mungkin satu pertanyaan lagi dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk nyalakan video dan mic-nya. Atau yang ini di kolom chat ingin bertanya, silahkan untuk video dan mic-nya. Baik Bang, saya mau nanya. Bagaimana cara agar kita itu nggak gampang capek saat bermain futsal? Padahal kita nggak punya penyakit dalam, Bang. Terima kasih. Nggak punya penyakit dalam apa punya penyakit dalam nih? Nggak punya, tapi gampang capek gitu, Bang. Kalau misalnya nggak gampang capek atau itu sih di endurance itu latihan, basicnya latihan kalau endurance. Karena dari semua olahraga pasti ada latihan endurance-nya tuh. Dari mau renang kayak mau basket mau segala macam pasti ada latihan endurance-nya. Endurance-nya itu kan buat untuk daya tahan tubuh. Terus kalau misalnya biasanya yang saya lakuin, kalau saya sih selalu untuk coba nahan napas kalau saya biasanya untuk bagaimana saya ngerasain suasana saya di lapangan untuk bakalan ngap nih, jadi saya coba tahan napas dulu sebelum main, baru buang gitu-gitu aja, tarik napas lama lagi, buang lagi untuk untuk nanti ngangetin badan sih. Kalau saya lebih ke gerak untuk stretching atau segala warming up-nya lebih optimal, karena saya pernah ngalamin 2007 awal-awal dari sepak bola terjun main futsal, baru main 2 menit langsung ngap, makanya pelatih langsung pada nanyain kenapa kok ngap, sepak bola sama futsal kan sama. Makanya saya bilang cuma range larinya yang beda, range timing karena sepak bola mungkin bisa lebih jalan agak lama, kalau futsal sama kayak basket sih. Jadi saya emang atur tempo napas yang harus diatur. Gitu sih, Bro. Kalau boleh tahu, tahan nafasnya berapa kali ya, Bang? Waduh, kalau tahan napas berapa kali, senyaman seenaknya aja sih. Kalau misalnya bisa tahan napas nanti buangnya pas selesai pertandingan nggak apa-apa. Kasih Bang. Iya. Baik, hadirin dan teman-teman sekalian, untuk sesi tanya jawab mungkin dicukupkan. Bagi yang masih ingin bertanya bisa ditanyakan di lain waktu karena waktu sudah habis untuk sesi tanya jawab ini. Dan untuk sesi selanjutnya adalah penutupan dan foto bersama. Sebelum foto bersama, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Kaisar yang sudah berkenan membagi ilmu dan pengalamannya kepada teman-teman dan hadirin semuanya terkait dengan olahraga futsal. Dan juga terima kasih pula kepada teman-teman peserta webinar yang hingga sesi kedua ini masih tetap join di Zoom dengan sangat aktif. Dilihat dari banyaknya pertanyaan dari teman-temannya ini. Nah, untuk saya sendiri mewakili panitia, mohon maaf jika ada
tutur kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Untuk sesi talk show saya tutup dan selanjutnya masih ada lanjutan acara dari MC. Dan sebelum itu, mari kita berfoto bersama dengan Mas Kaisar terlebih dahulu. Bagi teman-teman semuanya dimohon untuk menyalakan videonya dan bisa berpose sesuai dengan gayanya masing-masing. Ayo teman-teman yang belum menyalakan videonya bisa menyalakan videonya. Kapan lagi bisa foto bareng sama banyak orang bersama Mas Kaisar lagi. Baik, Mas Media sudah siap buat foto? Oke. Nah, karena ada beberapa slide, jadi mungkin bisa menahan gayanya dulu untuk berpindah ke slide. Ya, mungkin sudah, karena yang belakang tidak on cam sepertinya. Dan sekali lagi saya minta maaf bila ada memandu acara talk show di siang hari ini bersama narasumber kita yang kedua. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Kaisar telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua di sini. Terima kasih Mas. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC Mbak Harnung. Mbak Harnung dipersilahkan. Asik banget tadi sesi talk show sama Mas Kaisar. Terima kasih juga buat Mas Andre yang udah memandu acara talk show tadi dengan sangat asik. Wah, nggak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk absen. Link absennya sudah dikirim di kolom komentar. Jangan sampai ketinggalan karena sertifikatnya akan dikirim melalui link yang telah diisi peserta di kolom komentar tersebut. Jadi itu linknya https://bit.ly/penilaian dan sertifikat of Strepside 2020. Jadi pengisiannya itu satu akun hanya bisa satu kali mengisi, lalu dipastikan nama dan email benar karena nanti akan dikirim ke email masing-masing sertifikatnya. Lalu batas pengisian hanya 30 menit. Jadi diperhatikan ya teman-teman semua, batas pengisian hanya 30 menit, jadi langsung diisi saja. Dan untuk pembenaran seperti mungkin nama atau protes jika belum terkirim ke email maksimal jam 3. Jadi sertif akan dikirim secara bertahap maksimal jam 3 sore. Dan jika ada pembenaran, maksimal dibenarkan jam 3 sore dengan menghubungi admin yang ada di grup WhatsApp. Baik, kita sudah selesai untuk acara pada pagi hari ini. Terima kasih kepada pembicara, tamu undangan, dan para peserta yang sangat antusias mengikuti acara pada pagi hari ini. Dan untuk pengumuman giveaway akan diumumkan di waktu berikutnya, nanti akan diumumkan di grup ya teman-teman. Akan dihubungi ke panitia lebih lanjut. Selanjutnya pastinya kita mengucapkan terima kasih kepada media partner dan sponsor yang telah mendukung acara kami. Kami berterima kasih kepada Eternal Cloth Maker, Asport ID, Rafa Apparel, PT BPR Sukadana, Metro Campus, Majalah Pajak, dan Koneksi Band. Itu adalah sponsor-sponsor yang telah mendukung acara kita pada pagi hari ini. Dan tidak lupa kami berterima kasih kepada media partner untuk mendukung acara kami. Solo Post FM Solo, update lomba event, Sport Solo Raya dan mahasiswa gratis. Terima kasih.
www.id, publikasi seminar, info lomba event, info event Jatim, event Jombang, event Jawa Timur, Limba Nasional, Internasional, webinar pendidikan, info webinar, event Pendidik, ayo seminar, seminar nasional, seminar nasional, seminar, seminar.lns, aplikasi ilmiah, seputar seminar, info seminar gratis, webinar ID, dan seminar info.id.